SMA Negeri 1 Pandaan adalah sekolah tertua yang berdiri pada tanggal 18 Desember tahun 1973 di Kabupaten Pasuruan, yang telah menciptakan ribuan lulusan terbaik dan mencetak berbagai prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, hingga internasional. Tempat menuntut ilmu yang mewadahi minat bakat siswa-siswi dengan berbagai fasilitas yang memadai, berbagai penawaran kepada siswa-siswi sejumlah 23 ekstrakurikuler di bidang yang berbeda-beda, dengan menanamkan moto Aku Semandare, religius, empati, kreatif. Harapannya siswa-siswi dapat mengimplementasikan sifat tersebut dalam kehidupan bersosial dan menjunjung tinggi jargon Be Smart, Be Experience adalah kunci utama dari keberhasilan dalam mencoba berbagai kesempatan baru. Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan, SMA Negeri 1 Pandaan memiliki program School Food Care, sebuah program yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan makanan sehat dan bergizi bagi siswa di sekolah, sekaligus memberikan edukasi dan keterampilan praktis terkait pangan, seperti menanam dan mengolah hasil panen. Dan disinilah saya tumbuh berkembang menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan berintegritas. Salah satu revolusioner bernama Nelson Mandela pernah berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Halo Sobat Pelajar, perkenalkan saya Aulia Indah Mawarni, siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Pandaan. Saya lahir di kota Surabaya pada tanggal 3 Juni tahun 2008. Di usia saya yang ke-17 tahun ini, menjadi agen perubahan adalah salah satu tantangan terbesar bagi saya untuk dapat membawa perubahan baik bagi generasi muda Indonesia. Adanya kepemilikan keterampilan di berbagai bidang sangat amat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana potensi yang kita asah selama ini dan mengukur sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi tantangan. Gabung ke dalam kepengurusan OSIS dan menjabat sebagai Ketua Umum OSIS selama satu periode adalah cara saya untuk mengasah jiwa kepemimpinan yang saya miliki. Belajar berbagai hal dasar seperti leadership, communication, collaboration, dan public speaking dapat membuat saya percaya diri akan keberhasilan tantangan yang saya hadapi. Berbagai pengalaman telah saya lakukan dalam kepengurusan OSIS, antara lain yaitu menjadi Master of Ceremony dalam sebuah event, menjadi ketua pelaksana dalam sebuah program kerja, dan menjadi koordinator kegiatan. Menjalankan berbagai program kerja unggulan seperti Hari Ulang Tahun Semanda, Pekan Berkunjung Semanda, Festival Kreasi Seni dan Keolahragaan, Semarak Perayaan Kemerdekaan, Gebyar Ekstrakurikuler, dan banyak program kerja lainnya. Salah satu program kerja pengurus OSIS yang sangat mulia adalah Charity Ramadan, di mana kami semua diajarkan untuk saling memberi dan peduli kepada saudara kita yang lebih membutuhkan, serta berbagi ilmu pengetahuan kepada adik-adik tentang ilmu sosial dan keagamaan. Menjabat sebagai ketua OSIS membuka kesempatan bagi saya untuk tergabung ke dalam forum himpunan musyawarah OSIS atau yang biasa disebut HIMU. Merupakan forum yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam upaya menghimpun keberadaan OSIS SMA sekabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk menyatukan pikiran dan ide-ide kreatif. Setelah mengikuti berbagai tahapan seleksi pada HIMO SMA Kabupaten Pasuruan, saya terpilih menjadi delegasi menuju HIMO SMA Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini, saya tengah menjabat sebagai pengurus inti HIMO SMA Provinsi Jawa Timur, yaitu Koordinator Bakorwil 3. Bercita-cita sebagai seorang abdi negara membuat saya tertantang untuk bergabung menjadi bagian dari Paskibraka Kabupaten Pasuruan pengibaran tahun 2024. Terpilihnya saya menjadi anggota Paskibraka adalah salah satu kebanggaan bagi diri saya untuk membangkitkan motivasi semangat dalam meraih cita-cita. Di bidang seni musik, saya juga tergabung ke dalam ekstrakurikuler Kita Semanda. Kita Semanda adalah ekstrakurikuler drum band SMA Negeri 1 Pandaan yang kerap kali tampil pada event-event yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Dan seringkali ekstrakurikuler Kita Semanda mengikuti lomba di tingkat nasional. Berbagai prestasi telah banyak diraih oleh ekstrakurikuler Kita Semanda. Dan di akhir masa SMA ini, saya menekuni salah satu jenis sastra yakni puisi. Puisi menjadi salah satu sastra yang menarik bagi saya karena di dalamnya memuat banyak sekali kata dengan berbagai perspektif makna yang berbeda.
Sebuah kata yang disampaikan dengan alunan nada dan dinamika membuat saya terbawa suasana akan makna dari puisi tersebut. Melalui kegemaran saya seringkali mengikuti berbagai lomba dan meraih prestasi di bidang puisi. Meski langkahmu terseok di jalan berbatu, teruslah melangkah, karena fajar tak pernah lupa menyapa pagi. Hidup mungkin penuh tantangan, tapi jika kamu terus bergerak maju, harapan dan hasil yang indah akan datang tepat pada waktunya. Seperti pagi yang selalu hadir setelah malam. Tinggal di Kabupaten Pasuruan membuat saya mengenal akan keanekaragaman cagar budaya yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah Candi Jawi. Candi yang dibangun sekitar abad ke-13 dan merupakan peninggalan bersejarah Hindu-Buddha Kerajaan Singosari yang terletak di kaki Gunung Welirang, tepatnya di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dalam negara Kertagama Pupuh 56 disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah raja terakhir Kerajaan Singosari, yakni Raja Kertanegara, untuk tempat beribadah bagi umat beragama Siwa Buddha. Raja Kertanegara adalah seorang penganut ajaran sinkretisme Siwa Buddha. Candi Jawi menempati lahan yang cukup luas, sekitar 40 kali 60 meter persegi, dan terbuat dari batu andesit yang dikelilingi oleh pagar bata setinggi 2 meter. Bangunan candi dikelilingi oleh parit yang saat ini dihiasi oleh bunga teratai. Bentuk candi berkaki siwa, berpundak Buddha dengan ketinggian sekitar 24,5 meter dengan panjang 14,2 meter dan lebar 9,5 meter. Keunikan lain dari Candi Jawi adalah batu yang dipakai sebagai bahan bangunannya terdiri atas 2 jenis. Bagian bawah terdiri dari batu hitam, sedangkan bagian atas terdiri dari batu putih. Sehingga timbul dugaan bahwa bisa jadi candi ini dibangun dalam 2 periode yang berbeda teknik pembangunan. Negara Kertagama menyebut candi ini dengan nama Jajawa yang dikunjungi Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk sekitar tahun 1359 Masehi. Sang raja singgah di candi ini untuk memberikan penghormatan dan persembahan untuk memuliakan kakek buyutnya Prabu Kertanegara. Negara Kertagama menyebutkan di dalam bilik candi terdapat arca Siwa. Di atasnya arca Siwa terdapat arca Maha Aksopya yang kini telah hilang. Ada sejumlah arca bersifat Siwa seperti Nandiswara, Durga, Ganesha, Nandi, dan Brahma. Sebagai generasi muda Indonesia, kita perlu sadar akan peran kita untuk mewujudkan generasi yang berintegritas. Jangan pernah menyerah, karena setiap langkah kecil kita hari ini adalah pondasi kesuksesan di masa depan. Jangan menunggu waktu yang tepat, buatlah waktumu menjadi tepat. Karena kesuksesan adalah milik mereka yang berani bertindak hari ini. Saya, Aulia Indah Mawarni dari SMA Negeri 1 Pandaan, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putri SMA Awards tahun 2025.